wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi libtigha'a mardatihi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati was salahil akibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tarihin wa ashabihil mujahidin asabbaha musabbihin ukrata wa asila amma ba'du hadratal mukarramin wal muhtaramin jamaah taklim yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang insyaallah mudah-mudahan ini majelis menjadi sabab wasilah turunnya ridha Allah kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Al-anbiya wa alaihim salawatu wassalamu ma'sumuna la yasduru anhum dan ban walau saghiran sahwan wikokon li ustadi syahri sati wa iya di syekhil imami. Jadi kita memahami kenapa dari kemarin kita sama-sama membahas maksudnya para nabi, maksudnya para rasul. Karena apa? Karena kita ini adalah hawadis. Karena kita ini adalah hawadis. Tidak akan pernah yang namanya hawadis itu bercampur dengan qadim. Maka Allah mencontohkan kepada semua manusia itu contohnya dari kalangan manusia. Tidak mungkin Allah memberikan semua itu kecuali dari kalangan kita sendiri. Dari kalangan kita sendiri. Maka kenapa pentingnya para nabi dan para rasul itu maksum? Penting. Karena apa? Ketika tidak maksum akan jadi penyakit,
penyakitnya buat bumi, langit dan isi. Maka di sini diterangkan wal anbiya alaihim sholawatullahi wassalam maksumuna, dan semua yang namanya para nabi dari mulai Nabi Yuna Adam alaihi salam sampai Nabi Yuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya maksum. La yasduru anhum damban walau shaghira. Tidak ada sedikit pun tersirat atau tidak ada sedikit pun hal yang muncul dari mereka meskipun kecil atau lupa. Dari semua para nabi itu tidak mungkin ada perbuatan maksiat, tidak mungkin ada perbuatan dosa, karena semua nabi itu maksum. Itu sepakat kita min ahli akidah ahlussunnah wal jamaah sepakat. Semuanya sepakat, nggak ada yang nggak sepakat. Kalau ada yang nggak sepakat berarti kita ke Nabi Adam sampai ke kita Nabi Muhammad itu akan muncul kerusakan. Kenapa? Karena nabinya boleh berbohong, nabinya boleh bermaksiat. Maka dari itu Allah menjaga dari segala hal. Jadi mau dosa itu disengaja atau tidak, itu tidak mungkin. Pasti semuanya Allah yang menjadikan. Jadi maksum itu Allah semuanya. Jadi yang ada, yang terjadi pada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, yang terjadi pada dirinya entah itu sedikit pun maksiat, tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang menjadikan. Kita paham semua nabi sholawat salam semoga tercurahkan kepada mereka gitu. Karena semua orang yang terjaga tidak ada dosa meskipun kecil atau lupa, sesuai al-alim al-alamah al-ishaq al-isfahani atau al-imam al-alim al-alamah al-qadil iyad Syekh as-subhi dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan ahli ulama semua menyatakan bahwasannya semua nabi itu maksum kan gitu. Wal anbiya alaihim maksumuna la yasduruna anhum dan ban walau syahwan. Nah ini ketika pendapat mayoritas melakukan dosa kecil itu boleh ditolerir, dilakukan oleh mereka, maka kita ngambil yang tidaknya. Kata Nabi kita, Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mislukum, terus unsa kama ansauna wa idza nasitu fadkuruni. Maka dari itu ini Kanjeng Nabi, padahal kalau nyeritain Kanjeng Nabi adalah hamba Allah yang sangat sempurna. Namun ulama sepakat tidak ditolerir dosa kecil menunjukkan hisah atau nilai rendah, yakni perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kelakuan yang dinilai hina atau merendahkan kenabian. Maka dari itu tidak terjadi kepada para nabi itu berbuat dosa kecil. Bahkan jangankan dosa kecil, perbuatan yang menjadikan rendahnya derajatnya saja itu tidak terjadi. Walau sahwan atau disengaja itu tidak. Kalau kita menceritakan sahwan, menceritakan syahwat, udah kenceng dah ceritain syahwat manusia.
udah kencang banget. Tapi kalau nabi, para nabi semua walaupun kencang syahwatnya, tetapi semua dijadikan oleh Allah mereka maksum, dijaga itu dari segala hal baik maupun hal buruk. Itu dijaga semua sama Allah. Maka semua yang terjadi kepada nabi yaitu adalah uswah, uswah, contoh bagi kita manusia. Karena apa? Tidak mungkin kita mencontoh kepada makhluk selain manusia. Karena Allah jadikan kita ini wujud ada, tapi awalnya tidak ada. Kita ini hawadis, tidak mungkin akan tahu, akan paham sesuatu yang kodim atau yang terdahulu. Nggak bakal nyambung. Dengan kesempurnaan persifatannya, kayak model sifat sama basor kalam. Kita sering dengar sama basor kalam. Sama itu apa? Mendengar. Oh, mendengarnya Allah berarti Allah ini punya kuping. Oh, bukan seperti itu. Karena ini adalah sifat kamaliyah. Ini sifat yang madani, yang sempurna. Kan gitu. Sami'an basiron mutakalliman. Jadi Allah ini sifat ma'aninya, salah satunya sifat madaninya itu, sifat kesempurnaannya itu yaitu adalah melihat, mendengar, terus mutakaliman, berbicara. Cuma harus kita pahami, berbicaranya kita sebagai manusia tentu berbeda dengan berbicaranya Allah. Karena apa? Kalamun qadimun. Kalaman Quran apa? Al-Quran itu mushaf. Mushaf itu apa? Kumpulan dari firmannya Allah. Yang berfirmannya bagaimana? Nah itu jauh terus sampai ke pada Allah itu jauh. Makanya kita orang zaman sekarang nih jangan ngikutin yang aneh-aneh. Udah ikutin, kalau kita pengen nyampe ke Tuhan kita, maka kita harus paham siapa yang membimbing kita. Karena apa? Kita tidak akan ketemu Tuhan kita ketika kita tidak bertemu dengan pembimbing kita. Pembimbing kita siapa? Ya pasti makhluknya sama seperti kita. Para nabi. Para nabi ke ahli tabi'ut tabi'in. Sampai ke para alim, para ulama, sampai kepada kita. Itu. Ulah ecek, ulah cenah, gitu. Jadi kita membicarakan tentang Tuhan, itu jangan katanya, tapi harus bersanad. Supaya apa? Supaya kan kenal, benar-benar kenal. Maka dari itu kita kenapa harus memahami maksumnya para nabi, karena kita paham bahwasannya apapun yang terjadi pada semua nabi yaitu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Gitu. Jadi perbuatan apapun itu, perbuatan Nabi Muhammad SAW menurut syariat bukan perkara haram karena beliau terjaga atau maksud, dan bukan perkara makruh atau khilaful aula. Jadi apapun yang terjadi kepada para nabi atau khususnya kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tidak ada. Perbuatan nabi itu tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena semuanya terjadinya baik. Itu yang terjadi kepada para nabi. Kalau kita masih banyak khilafnya, banyak khilaful aulanya. Udah mau nyeritain, kiai ini pengennya begitu, kiai ono pengennya begini, ustadz ini pengennya begitu, ustadz ono pengennya begini, habib ono pengennya begini, habib ini pengennya begini. Kita orang-orang awam pipiluun, wah katanya kakak resep gua sama habib ono, gua meresepnya sama habib ini, kan gitu. Gua meresepnya sama ustadz ini, kakak resep sama ustadz ono. Udah ribet ini urusannya udah.
Makanya tidak ada khilaful aula ketika kita belajar tentang ilmu agama. Karena apa? Semuanya dari Allah, dituntun oleh Rasulullah. Dan kita belajar agama bukan untuk saling mempersalahkan, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi kita mengikuti perjalanannya, uswahnya para nabi. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutin uswahnya Nabi Muhammad. Udah gitu. Kan gitu. Jadi kita kudu tahu sejarahnya bagaimana, kehidupan kesehariannya Kanjeng Nabi seperti apa, cara berperangnya seperti apa, cara memperlakukan keluarganya seperti apa, cara memperlakukan orang yang memusuhinya seperti apa, cara memperlakukan anak keturunannya seperti apa. Itu nanti akan jadi kebaikan buat kita. Kalau tidak seperti itu, lalu bagaimana kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad? Tidak akan terjadi. Maka dari itu kita mengikuti dari guru-guru terus, dari sahabat, terus ada tabi'ut terus sampai ke kita manusia. Dan ini sekarang ya Allah, kita kini di akhir zaman ini udah miris ngelihat perjalanan umat Islam sekarang diperdaya oleh media. Coba kita lihat sekarang di media, mau TikTok mau hello, mau apa, orang pakai kerudung syar'i katanya goyang dan lain sebagainya. Masya Allah, ini hal-hal yang terjadi di zaman sekarang. Makanya ayo ajak keluarga kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kembali keluarga kita belajar agama, ajak kembali ngapalin wujud kita mbako, ajak kembali kita ngapalin Sapinah, ngapalin Juz Amma, ngapalin Quran. Semuanya udah ajak kembali kita ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya belajar, pesantren-pesantren, majelis-majelis, silakan. Jangan belajar itu, wah saya di kamar terus. Belajar di mana? YouTube, Google. Ya, ntar ketika Google-nya mati, ila hadrati Google Al-Fatihah, kagak nyambung. Yang punya Google-nya orang Yahudi. Lah kan ribet. Yang gitu. Ilok nyambung ilmunya sama kita kan, Kak? Dan sekarang nih udah ya Allah, di akhir zaman ini kita ingat di zaman Rasul saja, di zaman kenabian itu ada salah satu orang yang hafal Al-Quran, hafal seluruh hadis, dan hafal seluruh tafsir. Lalu apa? Untuk memerangi agama Islam. Sekarang kagak perlu tafsir, kagak perlu ini, kagak perlu itu. Untuk memerangi agama Islam dari dalam. Cukup bikin TikTok. Ngikutin semua enggak tuh orang Islam? Wallah ngikutin semua. Benar nggak? Betul. Sok anak muda zaman sekarang semua. Ulah kan anak muda nugas kolot aki-aki sarua. Semprot. Boleh silahkan, tetapi dimanfaatkan kepada hal baik boleh silahkan saja. Tetapi yang udah jadi madorotnya ini lebih banyak. Makanya bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita tuh dari racun-racun supaya tidak memerangi agamanya sendiri, supaya tidak memerangi akhlaknya sendiri, supaya tidak memerangi ilmunya sendiri yang ada di dalam dirinya. Kenapa memerangi ilmunya sendiri? Karena gimana dia mau taat kepada orang tuanya karena tuh. Benar nggak? Nah sekarang bangun tidur, mau sholat, telah sholat, giliran salaman bid'ah, kan gitu, iya kan? Benar nggak? Lah habis sholat lihat TikTok boleh-boleh saja, mending lo lihat TikTok, lihat bokep. Lah, ini kejadian. Jangan selalu ngomong bid'ah.
Tai udah. Salaman kagak boleh, beda-bedain dia sendiri mainan. Lah iya. Juga kembali ke zaman kuda lu kan gitu. Iya. Ayo sekarang tuh kembali yang benar. Udah, jangan ngebeda-bedain, cuma kita kudu benar. Ayo bareng lagi, ajak lagi keluarga kita belajar agama yang benar. Kan gitu. Iya. Bersilaturahim dengan tetangga, dengan keluarga. Kan gitu. Iya, dia mau ulah jeung tetangga para saya bae. Jeung keluarga ribut bae. Gara-gara naon? Warisan. Iya kan? Gara-gara tanah di bangsa bangking ge direbutkeun. Ribet geus, zaman ayeuna geus. Itu nanti zaman baheula lagi sarua bae gara-gara tanah sapengki. Tanah. Iya. Kan gitu. Enak boleh. Mending tibang gara-gara tanah sapengki, tibang gara-gara lubang yang panjangnya 1 senti, kobil wa kobil dari zaman Nabi Adam anaknya saling bunuh gara-gara rebutan Suling bambu. Iya. Lulit. Lah iya. Anaknya ganteng dua-duanya. Tapi yang perempuan ada yang hitam, ada yang putih. Karena di situ perempuannya cuma 2, lakinya cuma 2, dijodohkan. Yang satu karena dapet perempuan yang hitam kagak terima dibunuh. Itu saudara. Iya kan? Memang dicontohkan tetapi kita nyontohnya yang baiknya. Jangan nyontoh yang kagak benernya. Ini mah nyontoh yang kagak bener. Kan gitu. Jadi alhamdulillah ini saya sengaja saya nggak biar apa namanya nggak pakai jam, saya nggak megang HP karena apa? Lamun megang HP megang jam, saya nggak lihat jam mulu. Wah, saya nggak pakai jam dan saya nggak pakai HP. Kan gitu. Jadi intinya malam hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah. Amin. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang keluarganya sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Amin ya Allah. Yang pada malam hari ini hajatnya belum dikabul, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita. Amin ya Yang Allah. pada malam hari ini rezekinya masih syarat, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita semua. Amin ya Allah. Yang pada malam hari ini jodohnya belum dapat. Yang pada malam hari ini keturunannya belum ada. Amin ya Mudah-mudahan Allah. Allah kabul, Allah kasih semua. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah fi dini wa dunya. Amin ya Dan dikumpulkan Allah. bersama Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Mudah-mudahan ya Allah. kita semua dimatikan dalam keadaan husnul Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mungkin cukup sekian pengajian kita pada malam hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala al-ardh ashrafna fatum alaina taubatan li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminil ro'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ilani wa sairil ilani wa tuliduna habba au jiratin au soba wal muslimina ajma amina rabbi isma wadlan wajuda manna la biktisari minna bil mustafa rasulina dobi kulli suli Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi hidadatul sisubi walhamdulillahi fil badi wat tanahi
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.